آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para sadidat, jajaran pengurus takmir masjid Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sarang-sarang kita mulai pertemuan malam hari ini dengan pembacaan Al-Quran dalam harapan mudah-mudahan dihadiahkan pahalanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi mausil ila ruhi Raden Rahmat rahmatullah Sunan Ampel hadiyatan lahu wa ila ruhi murbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf wa ruhi murbi ruhina Syekh Ubaidillah bin Muhammad Yusuf wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amadina wa khawalina khawalatina ikhwatina wa bunaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada pada bab zikir, keutamaan zikir. Kita lanjutkan. Hadis an Sa'd bin Abi Waqqas, diriwayatakan saking Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridho sapa Allah, anhu saking Sa'ad bin Abi Waqqas. Kala ngendika sapa Sa'ad ing pangandikan kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ana sapa kita inda Rasulillah ing dalam sandangi Rasulillah. Faqala maka ngendika sapa Rasulullah, ayu jizu ahadukum ayyaksiba fi kulli yawmin alfa hasanah. Ayu jizu ana to apes sapa sira, sapa ahadukum sapa sira kabeh, salah siji sira kabeh, ayyaksiba ingin to mergawe fi kulli yawmin ing dalem saben-saben dina alfa hasanatin ing atau kelawan 1000 kebaikan. Apakah kalian gak mampu untuk melakukan satu hal di mana hal itu akan mendapatkan 1000 kebaikan? Itu pertanyaan Nabi. Fasa'ala mukono ditakon hu ing Nabi sapa sailun wong kang takon min julasaihi setengah saking biro-biro kanca lunggune Nabi. Kaifa yaksibu alfa hasanah. Kaifa haliko ya yaksibu bisa mergawe, merkole. Sapa wong sapa ahad alfa hasanatin ing 1000 ing 1000 kebaikan. Nabi menjawab, qala yusabbihu mi'ata tasbihatin, yusabbihu maca tasbih sapa hadukum
mi'ata tasbihatin kelawan 100 tasbih. Fayuktabu lahu moko den catet lahu krana wong atau ahad lahu alfa hasanatin ing 1000 keapian kebagusan. Au yuhatu utawa den kurangi den buang den hapus anhu saking ahadukum alfu khatiatin apa 1000 keelean. Jadi kenapa kemudian zikir ini dibahas panjang? Karena zikir itu cara menyambungkan makhluknya kepada Sang Pencipta. Dibuka dijelaskan apabila seorang sedang ingat dan zikir kepada Allah, nyambung kepada Allah, berarti Allah akan menyambung pula. Orang yang ingat dan zikir kepada Allah berarti dia temannya adalah Allah. Di saat sela-sela kita lupa kepada Allah artinya tidak berzikir, maka temannya adalah syaitan, gampang berbuat hal-hal yang dilarang. Itu kemudian zikir dianggap penting. Maka nanti disebutkan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Maka untuk menyambungkan diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan adanya zikir. Maka ibadah yang kita lakukan diberi nama at-taqarrub. Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Caranya ya pasti dengan zikir. Zikir itu bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Jadi betapa berharganya seseorang apabila menyambungkan diri kepada Allah setiap saat. Syukur-syukur bisa 24 jam bisa nyambung kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Muhammad SAW menyambungkan diri Rasul kepada Tuhannya, kepada Allah. Jangankan waktu jaga, dalam artian tidak tidur, beliau selalu nyambung kepada Allah. Sampai saat tidur pun Rasulullah nyambung kepada Allah. Satu ketika salah satu istri Nabi mendengar dada Nabi itu seperti air yang mendidih, seperti air yang mendidih. Setelah didekatkan telinga daripada salah satu istrinya itu, kok lafaz Allah yang disebut Allah, padahal sedang sare, sedang tidur. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mungkin untuk meniru ya bisa, mungkin bisa, tapi sepertinya kok sulit. Orang tidur ingat kepada Allah itu saya rasa ya bisa, tapi mungkin untuk sulit hanya orang-orang tertentu. Jadi Nabi itu nyambung dirinya kepada Allah sampai saat tidur pun beliau dadanya bergemuruh Allah, 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 seperti kendil mendidih yang di dalamnya ada air di apa saat mendidih gelembung-gelembung itu, ternyata setelah didekatkan adalah Allah, 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 Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau gambaran yang lain, seseorang dia mungkin ya sulit juga menyambungkan diri kepada Allah, tapi ada para aulia Allah yang nyambung dengan Rasulullah itu setiap saat. Selama 24 jam berdampingan dengan Rasulullah setiap saat. Ada salah satu thariqah yang sesepuhnya bercerita kepada anaknya. Artinya pernah saya sampaikan di kesempatan kali ini, ada sebuah kitab di dalamnya diisi kertas. Kertas ini ditutup dan kitabnya diikat. Ditulis lagi di luar dengan pakai bahasa Arab, la taftah hadzal kitaba ila ba'da mauti. Kitab tutup, diikat. Ditulis sih, ojo buka kitab iki kecuali aku wis mati.
Ringkas cerita, ketika beliau sudah meninggal dunia, sudah disucikan, belum dimakamkan, anak-anaknya, ayo kita buka bareng-bareng. Ono opo kok ada tulisan kitab itu, kocok dibuka. Setelah dibuka, di dalam ada kertas. Beliau menyatakan, la tatruk hadhihi thariqah, jangan kau tinggalkan thariqat ini, karena saya bertemu dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi setiap hari sebab thariqat ini. Jadi nyambungnya kepada Rasulullah setiap saat. Bahkan kadang-kadang kalau ada hadis yang meragukan apakah ini tahu panjenengan apa mboten, maka ditanyakan pada Rasulullah, nyambung, iya iku omonganku, iku hadisku, nyambung apa hadis hasan, apa hadis sahih, apa hadis dhaif, langsung tanya kepada Rasulullah. Seperti itu nyambungnya seorang hamba atau kekasih Allah dengan Allah, juga dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang pada bulan ini kemarin, dalam selama bulan Rabiul Awal, beliau diperingati kelahirannya, maka diperingatinya selama 1 bulan. Malah kalau orang Madura tidak cukup Rabiul Awal, sampai Rabiul Tsani, sehingga orang Madura bilang bukan maulud tapi bukan rasul, tapi dia bilang sorlot. Orang Madura mesti ngerti itu. Peringatan Maulid Nabi bukan dilakukan pada Rabiul Awal tapi Rabiul Tsani, sehingga masuk ke bulan Rasul katanya orang Madura, maka dikatakan sorlot, ya bulan Rasul, ya maulud gitu. Itu sebagai bukti kecintaan hambanya, umatnya kepada Rasulullah Muhammad SAW, mengingat memperingati terhadap kelahirannya. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, peringatan Maulid Nabi menurut ahli sunnah wal jamaah sah, boleh dan disunahkan. Walaupun ada yang menyatakan bid'ah dan lain sebagainya, bahwa peringatan Maulid Nabi memang dibenarkan. Akan tetapi banyak sekali orang memperingati Maulid Nabi itu gede-gedean, yang namanya berkatnya seperti besarnya bak sampah itu diisi berkat. Beras 5 kilo, minyak goreng 5 kilo, ada buah-buahannya sehingga diangkat nggak bisa itu. Nah, ini kalau memang tulus karena Rasulullah membuktikan kebanggaan dan kebahagiaannya atas dilahirkannya Rasulullah, dan kita dijadikan umat Rasulullah dengan rezeki yang begitu banyak dikurbankan demi Rasulullah, sangat bagus sekali. Sebab orang cinta itu butuh bukti. Jadi dengan peringatan Maulid Nabi itu tujuannya tiada lain adalah membuktikan cinta kita pada Rasulullah. Sebab panjenengan sudah hafal, innama yusarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Panjenengan cinta pada Rasulullah, insya Allah nanti ketika hari kiamat dikumpulkan dengan Rasulullah. Itu yang dimaksud peringatan Maulid Nabi, membuktikan akan kecintaannya. Akan tetapi apabila peringatan Maulid itu adalah lebih dari sekadar memperingat pada Nabi, kelahiran Nabi, tapi kadang gede-gedean berkat, panas-panasan. Ini ya tahun depan aku tak gatur kasih kau deh. Macam-macam di YouTube, di film-film yang dikirim di WA itu, ada yang burungnya ayam, ada yang macam-macam. Kalau emang itu adalah bukti kecintanya tulus karena Allah, karena Rasulullah, hebat, bagus. Tapi yang lebih penting dari sekedar peringatan Maulid Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, bukan hanya peringatan tapi mengikuti syariatnya. Percumalah kira-kira ada orang yang memperingati Maulid Nabi tapi sholatnya orang.
Nah, itu kembali. Bahkan ada teman saya itu sampai 250 juta mulut satu kali. Berkatnya gak bisa diangkat. Digonceng sepeda motor gak cukup. Aduh, gitu doyo. Gak bawa mobil, bawa aja. Ya, tulus, hebat. Jadi lebih dari itu, bahwa pembuktian cinta kita kepada Nabi adalah dengan mengikuti syariatnya, mengikuti perintahnya, membatasi diri untuk tidak melakukan larangan-larangan. Itu yang paling hebat. Dan sebagai bukti lagi, sholawat bukan hanya dibaca saat Rabiul Awal, tapi dibaca setiap saat. Hadis Nabi banyak tentang sholawat. Barang siapa yang semakin banyak membaca sholawat, apabila sholawatnya diterima, maka semakin banyak pula istri panjenengan nanti di surga. Aksaru sholatan adalah aksaru zaujatan bil jannah. Paling banyaknya istri nanti ada di surga adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Monggo. Nanti tetap istri panjenengan Pak jadi istri panjenengan, tapi nanti ada tambahan daripada ibadah-ibadah yang lain. Tapi istri di surga tidak ada merasa dimadu. Kalau sekarang macam-macam, 1, 2, macam-macam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa peringatan Maulid Nabi adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Maka lanjutkan hadis ini, maka Nabi setelah bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ayu jizarukum ayyaksiba fi kulli yawmin alfasana?" Mampukah kamu, tidak mampukah kalian berbuat 1000 kebaikan dalam sehari? Kata sahabat, ciakai. Fasalahu sa'ilun, ada min julasai, ada orang yang tempat duduk seperti ini bersama Rasulullah, tanya, "Kaifa yaksibu alfasana ya Rasul?" Bagaimana kita caranya berbuat kebaikan sehingga mendapat 1000 kebaikan? Kok besarnya sepertinya? Qala, Nabi menjawab, ayo tak kandani, yusabbihu mi'ata tasbihatin, awakmu moco tasbih sebanyak 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Moco ping 100 kali, fayuk tahu lahu alfasanatin, kata Nabi, orang yang membaca tasbih subhanallah, subhanallah 1000 kali dalam sehari, maka akan ditulis mendapat 1000 kebaikan. Orang yopo Nabi Muhammad. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, Nabi Muhammad itu untuk umatnya selalu mencarikan ibadah yang ringan tapi pahalanya kuwete. Mencarikan jalan sekiranya umatnya dosanya diampuni dengan zikir-zikir tentunya. Ini satu contoh yang kesekian kalinya, bahwa dengan membaca tasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah 100 kali, maka sama dengan 1000 kebaikan. Sambil meneng-meneng, sambil jaga dagangan di pasar, ibu-ibu sambil santian pecel, nggak ada pembeli, subhanallah, subhanallah. Nggak usah tasbih Pak ya. Kalau tasbih nanti bisa sampean nggak mancik tanah rasanya, seperti orang bersih gitu ya. Ya wis, sampean baca kira-kira 100. Kalau memang pakai tasbih, simpen, agak disembunyikan. Sebab kalau ditampakkan itu bisa jadi kena angin ria, angin ingin dipuji, akhirnya tidak ikhlas. Ketika tidak ikhlas, 0 pahalanya. Jadi di rumah ada yang jaga parkir, kerjaannya seperti tukang tembel, ya sambil nunggu pelanggan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ping 100 aja sudah dicatat 1000 kebaikan. Tasbih ping 100 ditulis 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. Au yuhattu anhu alfa khati'atin, utawa dihapus darinya 1000 kejelekan, 1000 kesalahan sebab baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah.
ping 100 maka akan bernilai 1000 kebaikan. Katanya orang Madura, Pak, ya ku kengku sambil kerja, sambil nunggu, sambil jualan di perancangannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ping 1 saja sudah dicatat sebagai kebaikan sebanyak 1000. Hadis berikutnya hadis ke-25 atau 1429. Wa Nabi Dzarrin, ini diriwayatkan sang Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Mugi-mugi ngridho sapa Allah saking Abi Dzarrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa Rasul. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Ini Pak, perhatikan Pak ya. Panjenengan ingin panjang umur. Ini konsepnya. Ingin panjang umur, ini konsepnya. Sampai dengarkan. Yusbihu isu-isuan ala kulli sulama ing atase saben-saben ros-rosan, ros-rosan Pak, sendi-sendi niki. Ros-rosan. Sendi-sendi niki ros-rosan. Min ahadikum saking salah siji sira kabeh sedekahun apa sedekah. Setiap pagi ros-rosan kita ini sunnah disedekahi, karena ros-rosan sendi-sendi ini loh, mulai dari tangan, kaki ini kan bisa muter, ini kan ada ros-rosan. Itu jumlahnya katanya 360 sendi ros-rosan. Ini berapa? 1, 2, 3. Seluruh tubuh, lutut, terus semua yang bisa, sehingga kita bisa bergerak, miring dan lain sebagainya. Itu karena ada sendinya sebanyak 360. Maka kata Nabi, yusbihu ala kulli sulama min hadikum shadaqah, ay syukran lahu, karena bersyukur kepada Allah. Artinya bahwa sendi-sendi ros-rosan tubuh yang jumlahnya 360 itu sunnah disedekahi. Dengan apa? Fakullu tasbihatin shadaqah, utawi saben-saben sak tasbih subhanallah 1 kali shadaqatun bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin, dan utawi saben-saben tahmid alhamdulillah shadaqatun ikut utawi sedekah. Baca alhamdulillah sedekah, subhanallah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin, dan setiap bacaan takbir sedekahun sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, mongkon uang kelawan api, barang api sedekah. Wa nahyun nyegah uang anil mungkar, saking perbuatan mungkar sedekahun sedekah. Sebelum dilanjutkan bahwa ros-rosan yang ada pada kita ini sunnah disedekahi. Apa sedekahnya? Bisa dengan tasbih, bisa dengan alhamdulillah, bisa dengan la ilaha illallah, bisa dengan takbir, bisa amar ma'ruf nahi munkar, nilai sedekah. Kalau tidak, wa yujzi ulam nyukupi min dalika, saking mongko-mongko tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi munkar, rakaatani opo loro rakaat, rong rakaat. Yarka'huma kang nglakoni sapa wong huma ing rakaatani minat duha, dari waktu duha atau salat duha. Dah, apa hubungannya dengan panjang umur? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dikatakan la in syakartu la azidannakum. Lek panjenengan kersa gelem nyukuri nikmat Allah, maka niscaya Allah akan menambah akan nikmat itu. Termasuk nikmatnya adalah umur. Kemudian ros-rosan yang jumlahnya 360 ros-rosan sendi-sendi itu sunnah disedekahi. Di sini artinya syukran lahu,
karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi oleh Allah ros-rosan yang jumlahnya 360 itu berfungsi semua. Sunnah di sedekah, apa sedekahnya? Bisa tasbih, bisa tahmid, bisa tahlil dan sebagainya. Tapi yang dapat mewakili dan bisa mencukupi dari tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya, sholat duha minimal 2 rakaat. Sholat duha ini adalah syukron lahu, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Kalau kita bersyukur maka akan ditambah. Kalau ros-rosan yang 360 ini berguna dan berfungsi normal, digawe molek bisa, digawe gulukomen bisa, bagaimanapun tubuh kita berfungsi, maka atas fungsi itu kita sedekahi, syukuri. Caranya bersyukur atas fungsi yang 360 ros-rosan itu diantaranya adalah dengan sholat duha. Kalau panjenengan sholat duha, bukan hanya rizkinya yang berlancar, lancar, tapi karena sholat duha itu adalah mensyukuri terhadap kesehatan dirinya, semakin disyukuri semakin diberi panjang umur. Karena ros-rosan yang 360 itu berfungsi disyukuri, maka semakin berfungsi. Termasuk organ tubuh di dalam tubuh itu, bila kita syukuri sehatnya, maka sehatnya akan ditambah. Maka kalau tasbih diniati sedekah untuk jiwa kita, diri kita, badan kita, sendi-sendi kita, tasbih, tahmid, tahlil, maka akan bernilai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah disyukuri, maka fungsi-fungsi di tubuh itu semakin normal. Kalau sudah tidak normal, sing senenge saraf kecetit, sing senenge asam aurat, sing senenge macam-macam itu karena nggak disyukuri, Pak. Sampai yang syukuri sholat duha minimal 2 rakaat. Iya, kalau bisa dua rakaat 2 kali paling tidak, itu ajnal kamal namanya. Kalau bisa ya sampai 12 rakaat. Maka kalau panjenengan ke Mekah, umroh atau haji, banyak-banyaklah sholat di dalam masjid Nabawi atau masjid apa namanya, di Masjidil Haram. Karena sholat 2 rakaat itu di sana sebanding dengan 100.000. Sampian sholat di rumah di luar Masjidil Haram 100.000 kali, itu bandingnya atau sama, bahkan lebih utama sholat 1 kali, sholat 2 rakaat 1 kali di Masjidil Haram banding 100.000. Kalau di Madinah 100.000 kali, 1 banding 1.000. Maka ketika kita syukuri, apalagi disyukurinya sholat duhanya dilakukan di dalam Masjidil Haram, maka akan berlipat ganda nilai dan syukurnya panjenengan. Jadi memang dijelaskan di beberapa kitab itu bahwa sholat duha itu katanya melancarkan rezeki. Nomor 2, bisa panjang umur. Jadi Bapak Ibu, kalau kebiasaan tidur setelah sholat subuh itu kan kurang baik. Artinya bisa yurusul faqroh, katanya kitab talim, bisa nggarai kak duit-duit ngoten mawon. Yurusul faqroh gara-gara suka tidur. Tapi ada ulama yang memperbolehkan kalau panjenengan bangun jam 3 malam, terus ibadah nyambung sholat subuh, mau di sholat subuh teler ngantuk, boleh tidur. Tapi juga kebablasan, tidak kerja sampean. Jadi di dalam bab-bab yang lain, di dalam bab sholat duha, hadis ini pun juga dijelaskan. Ternyata tujuannya kullu sulama min hadikum shadaqah itu, kesimpulannya syukran lillahi ta'ala, tubuh kita harus disedekahi, sunnah maksudnya. Karena apa dasarnya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang diberikan kepada kita, yang sebagai bukti adalah bahwa sendi-sendi kita berfungsi.
Kalau sampai syukuri semakin berfungsi. Kalau tidak disyukuri ya kurang disyukuri. Artinya tidak disyukuri ya bisa jadi penyakit datang semua. Yang asam urat, yang kolesterol, yang lorok boyok, pangkean dan lain sebagainya. Jadi monggo, alangkah indahnya hidup ini. Ketika malam hari istrinya bangun, suaminya nggak dibangunkan, tapi sampean kaget. Is bojoku stangir, isin aku gak tangi, sholat tahajud. Apalagi itu buka ya, pak, dik, sholat bersama. Setelah sholat tahajud sampai sholat subuh, setelah sholat subuh jemaah dengan istri atau di masjid, yang suaminya mempersiapkan pekerjaannya, sing ibu-ibu di pawon di dapur masak persiapan makan sarapan untuk berangkat kerja. Sebelum kerja sholat duha dulu, indah sekali, baik. Malamnya tahajud bersama suami istri. Setelah itu, setelah sholat subuh mau berangkat kerja jam 6:30, jam 7 sholat duha bersama. Indah sekali hidup ini. Sampai rasakan rasanya ringan, jembar, tidak ada yang terasanya. Sholat duha adalah kesimpulan daripada hadis ini, bahwa sholat duha bisa mewakili dari tasbih, dari sedekah, dari tahmid, tahlil dan seterusnya sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas sulama, atas sendi-sendi yang jumlahnya 360 ini berfungsi normal. Kita syukuri dengan tasbih, dengan tahmid, dengan zikir tentunya, maka bisa diganti dengan sholat duha sebagai syukur kita. Jadi umpamanya panjenengan lupa enggak sholat duha, rasanya kayak punya hutang. Kenapa? Sehatnya enggak sampean syukuri. Ya Allah, diberi kesehatan kok enggak disyukuri. Seakan-akan seperti itu. Monggo sarang-sarang, walaupun saya juga masih belajar sholat duha lengkap, ingin lengkap setiap hari juga. Kalau kasih pokso-pokso, males itu tetap males. Tujuannya sholat duha ini mensyukuri kesehatan yang ada pada kita. Kalau semakin disyukuri, maka akan ditambah janji Allah. Syukur nikmat itu. Nikmat apa yang disyukur? Di antaranya adalah berfungsinya sendi yang ada di tubuh kita setelah disyukuri akan berfungsi normal. Seperti itu kira-kira. Semoga kita bisa di samping melakukan sholat yang 5 waktu juga bisa melakukan sholat tahajud dan sholat duha. Cantik sekali. Wa ummil mu'minina, hadis berikutnya diriwayatkan saking ummil mu'minina. Kalau ada ummil mu'minin berarti istri Rasul. Sapa jenenge? Juwairiyah bintul Haris. Juwairiyah istri Nabi yang namanya Juwairiyah bintul Haris, putri dari Al Haris. Nama aslinya itu Barrah bintul Haris bin Abi Dirar atau Darar, istri Nabi Muhammad SAW. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khurajah metu min India saking sandingi Juwairiyah hina sholat subuha ing dalam melakukan sholat subuh Nabi asubuh subuh. Wa hiya hali utawi Juwairiyah iku fi masjidiha ing dalam masjid Juwairiyah. Summa raja'a mau kari-kari balik sebuah Nabi, mulai pulang sebuah Nabi ba'da'an adaha yang dalam sausi isu-isuan. Setelah pagi dari keluarnya malam hari, meninggalkan Juwairiyah istrinya di tempatnya, di rumahnya. Wa iya hadil utawi Juwairiyah iku jalisatun tempat lungguh. Wa qala maqulu ngendika sapa Nabi, ma zilti alal hal alati farat tuki alaiha, ma zilti ora kingsir sapa sira alal hal ing atas tingkah allati faratu kang faratu ninggal sampai suki ing sira alaiha ing atase hal. Kok cara awakmu mungkin itu kayak mau kak ubah nggak pindah-pindah. Qalat Juwairiyah menjawab, na'am iya ya Rasul. Faqala Nabi muqaddam ndika sapa Nabi, laqad qultu, teman-teman
yaktini teman-teman kul mengucap sapa ingsun ba'da ki ing dalem sawise sira arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimat salasa marratin 4 kalimat 3 kali lauzinat kok lamun den timbang apa arba'u kalimatin bima kalawan barang kul tikang ngucap sapa sira mundur yaum ing dalem mangsane saiki lawazanat hunna yakni ketimbang arba kalimatin nyatani subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ada kalimat 4 ping 3 subhanallah wa bihamdihi adada khalqi 1 wa ridha nafsi 2 wa zinati arsi 3 wa midada kalimati 4. Jadi ketika istri Nabi tinggal ke masjid tentunya sebelum subuh dan Nabi pulang sampai pagi-pagi ke rumahnya, tanya kepada Siti Juwairiyah, kamu menekun kok tak pindah-pindah? Boten ya Rasul. Andai kata diam di tempat itu ditimbang dengan apa yang kamu baca, maka akan sama pahalanya seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk tasbih atau zikir yang dianjurkan oleh Nabi melalui istrinya untuk dilakukan untuk dibaca, yaitu adalah subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Subhanallah musuci Allah wa bihamdihi kelawan wa bihamdilan musuci Allah adada khalqi kelawan sak hitung tan jumlahi makhluknya. Waridona silan ridoni awadibi Allah wa zinat arsi dan sak timbangan aras Allah wa midada kalimatihi lan sak hitungane wa midada kalimatihi dan sak dawane kalimati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan dari yang sering dibaca mulai dari awal masalah zikir-zikir itu, kesimpulannya adalah di samping itu pahalanya sudah disebutkan berlipat ganda, bahkan bernilai sekian ribu kali kebaikan. Tujuannya adalah cara-cara zikir yang disampaikan oleh Nabi dalam beberapa hadis di muka. Tujuannya agar supaya kita selaku makhluknya Allah bisa tersambung dengan Allah dengan adanya zikir. Dengan kalau kita sedang ingat kepada Allah, kita berarti nyambung kepada Allah. Tapi saat kita tidak berzikir kepada Allah, berarti kita lupa dengan Allah. Kalau sudah lupa, temannya bukan Allah, tapi temannya saat lupa adalah setan yang akan mewarnai hidup kita. Sebab selama kita ingat kepada Allah, tidak mungkin bermaksiat, tidak mungkin melakukan dosa. Tapi kita bisa berbuat dosa saat-saat kita lupa dengan Allah. Artinya kalau kita tidak sambung dengan Allah, maka besar kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hidayah yang ada pada kita ini tetap tersiramkan, tetap tertanam di dalam hati sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini senantiasa menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Mudah-mudahan as-syafa'atul uzma akan senantiasa kita dapat mulai dari dunia sampai akhirat nanti adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Amin. Dan yang paling terakhir, mudah-mudahan kita nanti dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah dengan membawa pengampunan dari Allah dan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah dan mendapatkan as-syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad SAW.
insyaallah surga. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.